Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Prima Ananda Siwacanda Putra dengan NIM 24073111012 di program studi Hukum Agama Hindu semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan PPT yang saya sudah buat, yaitu tentang hukum bisnis. Definisi hukum perdata Burgerlijk Wetboek merupakan sebutan lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Indonesia. Di sini ada pengertian segala peraturan hukum yang mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian ada unsur peraturan mencakup ketentuan tertulis maupun tidak tertulis mengenai ketertiban yang memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Kemudian ada hubungan hukum dan subjek hukum. Pertama, hubungan hukum. Hak dan kewajiban setiap warga dalam bermasyarakat yang diatur oleh hukum jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya, definisi orang, subjek hukum. Pendukung hukum dan kewajiban yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, manusia pribadi, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan perasaan. Yang kedua, badan hukum atau ras person, ciptaan manusia yang diakui secara hukum. Kemudian ada perbedaan hukum perdata. Yang pertama, ada bentuk, terbagi menjadi tertulis, dibuat, membuat UU, dan tidak tertulis, hidup di masyarakat. Kemudian ruang lingkupnya, arti luas termasuk hukum dagang dan adat, dan arti sempit hanya hukum perdata tertulis tanpa hukum dagang. Selanjutnya, kewarganegaraan, hukum perdata nasional sesama WNI dan internasional atau melibatkan warga negara asing. Selanjutnya, ruang lingkup perdata. Ruang lingkup perdata yang pertama ada menurut KUH Perdata, terdiri dari buku 1 atau orang, dan buku 2 adalah benda. Kemudian buku 3 adalah perikatan. Selanjutnya, menurut doktrin meliputi siklus hidup manusia, yaitu hukum orang, keluarga, harta kekayaan, dan pewaris. Selanjutnya, sumber hukum perdata, sumber formal, Burgerlijk Wetboek atau BW, disingkat BW, yang tetap berlaku melalui aturan peralihan Undang-Undang 1940, Undang-Undang Dasar 1945. Sumber material tempat ditemukannya hukum seperti lembaran negara dan keputusan hakim, jurisprudensi. Selanjutnya, hukum bisnis dan hubungannya dengan BW. Definisinya, hukum perikatan yang khusus terjadi di lapangan bisnis atau perusahaan. Dan yang selanjutnya, hubungan BW dan WFIK menggunakan prinsip lex specialis derogat legi generalis. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Selanjutnya, sumber lain, UU perseroan terbatas, pasar modal, perbankan, penanaman modal asing, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, hukum ekonomi Indonesia. Definisinya, penjabaran hukum untuk peningkatan ekonomi atau pembangunan dan pembagian hasil yang adil atau sosial. Asas-asas meliputi asas manfaat, demokrasi, Pancasila, keadilan, keseimbangan, kemandirian, dan wawasan lingkungan. Selanjutnya, ada hukum benda dan hak jaminan. Yang pertama, ada hak mutlak, kekuasaan menguasai benda atau kepribadian, keluarga, dan benda. Selanjutnya, ada hak jaminan, wewenang kreditur untuk mengeksekusi jaminan jika debitur wan prestasi. Selanjutnya, ada jenis jaminan, jaminan umum atau seluruh harta debitur, dan jaminan khusus berdasarkan perjanjian atau kontrak. Lembaga-lembaga jaminan. Yang pertama, ada hak tanggungan, jaminan untuk hak atas tanah. Yang kedua, ada gadai, jaminan benda bergerak di mana barang harus diserahkan ke pemegang gadai atau inbezitteling. Yang ketiga, hipotek, hak kebendaan atau benda tidak bergerak seperti kapal. Yang keempat, fidusia, penyerahan hak pemilik secara kepercayaan namun fisik benda tetap pada debitur. Selanjutnya, ada syarat sah kontrak. Yang pertama, syarat subjektif, kesempatan dan kecakapan. Jika dilanggar kontrak dapat dibatalkan. Yang kedua, syarat objektif, objek tertentu dan kausal halal. Jika dilanggar, kontrak batal demi hukum. Yang ketiga, perikatan, hubungan hukum dua pihak atau memenuhi prestasi. Selanjutnya, teori kontrak dan wan prestasi. Terdapat 4 teori kelahiran kontrak. Yang pertama, pernyataan, kedua pengiriman,
ketiga pengetahuan, dan terakhir penerimaan. Selanjutnya wan prestasi, kondisi dibetur lalai atau ingkar janji yang berakibatkan ganti rugi, pembatalan janji, atau peralihan resiko. Selanjutnya hapusnya perikatan, karena pembayaran, pembaruan utang, pembebasan utang, musnahnya barang atau daluarsa. Sekian yang saya dapat jelaskan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.